Halo semua, kita kembali belajar. Sekarang kita masuk di fluida dinamis. Nah, kita akan belajar tentang fluida ideal dan jenis aliran fluida. Nah, sekarang kita akan bahas tentang fluida ideal. Fluida ideal adalah fluida yang tidak kompresibel, berpindah tanpa mengalami gesekan, dan alirannya stasioner. Tidak kompresibel artinya dengan adanya perubahan tekanan, volume fluida tidak akan berubah. Itu artinya tidak kompresibel. Perubahan terjadi pada tekanannya, namun volumenya tidak berubah. Kita lanjut ke tidak mengalami gesekan. Artinya pada saat fluida mengalir, gesekan antar fluida dengan dinding tempat mengalir dapat diabaikan. Jadi misalnya ada fluida yang mengalir di selang, gesekan antar dinding-dinding selang dapat diabaikan. Yang ketiga yaitu aliran stasioner. Artinya tiap partikel fluida mempunyai garis alir tertentu, dan untuk luas penampang yang sama mempunyai laju aliran yang sama. Sekarang kita masuk di jenis aliran fluida. Yang pertama itu ada aliran lurus atau laminar. Aliran lurus disebut juga aliran fluida mulus. Apa maksudnya aliran lurus? Adanya lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain tanpa ada gesekan, artinya mulus. Lintasan aliran ini sangat mulus, tidak bersilangan. Aliran ini dapat dijumpai pada pipa atau selang, tidak ada hambatan. Nah, ini misalnya ada selang atau pipa lah. Nah, ini adalah aliran-alirannya, lapisan-lapisannya. Kita lihat di sini ada terbentuk. Di sini kita lihat ada terbentuk seperti aliran. Ini konstan, tidak ada yang bersilangan. Kita lanjut ke nomor 2. Aliran turbulen. Aliran turbulen adalah aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak tertentu yang menyerupai pusaran. Aliran ini dapat dijumpai di sungai ataupun selokan. Nah, di sini kita lihat ini misalnya selokan. Terbentuk aliran yang menyerupai pusat, menyerupai lingkaran. Jika kita pernah ke sungai dan kita melihat air mengalir dari tempat ketinggian misalnya, nah ketika ia sudah sampai di bawah, yang tadinya mulus akan berbentuk lingkaran, menyerupai pusat. Nah, itulah yang disebut aliran turbulen. Aliran turbulen bisa juga kita sebut aliran yang beracak, tidak lurus. Sekarang kita masuk di persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ini erat kaitannya dengan debit aliran. Nah, debit aliran yaitu besaran yang merupakan laju volume atau jumlah volume fluida. Debit aliran itu adalah besaran yang merupakan laju volume atau jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Ini tipe ya. Mengalir. Seharusnya mengalir. 1L-nya. Nah, ini kita lihat bahwa debit aliran itu jumlah volume yang mengalir per satuan waktu. Nah, ini kita bisa lihat ada rumusnya. Karena dibilang jumlah volume per satuan waktu, maka delta V dibagi delta T. Ada jumlah fluida dibagi waktunya. Untuk volume fluida itu merupakan perkalian antara luas penampang dengan jarak aliran fluida. So, kita dapat Q sama dengan A dikali V, di mana A itu luas penampang dan V itu laju aliran fluida. Sekarang kita masuk di hukum Bernoulli dan penerapannya. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli digagas oleh Daniel Bernoulli. Ia lahir pada tahun 1700 dan ia wafat pada tahun 1782. Berarti Bernoulli ini hidup selama 82 tahun. Daniel Bernoulli mengatakan bahwa dalam pipa horizontal, tekanan fluida paling besar terdapat dalam fluida dengan kelajuan aliran kecil, sedangkan tekanan paling kecil terdapat dalam fluida dengan kelajuan aliran besar. Dalam pernyataan ini, Bernoulli mengungkapkan bahwa P ditambah rho GH ditambah 1/2 rho V kuadrat. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan dalam hukum Bernoulli. P itu apa? P itu adalah tekanan, satuannya Pascal. Dan rho itu massa jenis fluida, dan G itu percepatan gravitasi, H itu tinggi pipa, karena hukum Bernoulli itu identik dengan pipa. Sedangkan V itu laju dari fluida ini. Nah, ini adalah
pipa yang saya maksud. Kita lanjut di penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama itu ada tangki berlubang, teorema Torricelli atau kita sebut dengan laju efflux. Dalam teorema Torricelli ini, laju yang menyembur dari lubang sama dengan air yang jatuh dari ketinggian H. Nah, ini disebut dengan laju efflux. Karena berbicara tentang tangki berlubang, jadi saya berikan di sini tangki. Ada tangki, saya lubangi. Saya masukkan semacam keran. Ingat ya, keran. K-E-R-A-N, bukan kerang. Kerang itu hewan. Oke, saya masukkan keran dan saya berikan tutup dulu supaya jika diisi air tidak tumpah. Nah, tutupnya. Sekarang saya isi air. Oke, sudah terisi air. Nah, ini yang dimaksud dalam teorema Torricelli. Sekarang saya akan membuka tangki ini. 1, 2, 3. Tumpah. Nah, inilah yang dibilang tangki berlubang. Inilah orang fisika, hal sederhana pun diperhitungkan. Nah, ini ada rumusnya. Sebentar kita lihat. Nah, ini kita lihat di sini. H yang tadi dimaksud yaitu ketinggian dari puncak tabung yang berisi air. Jadi kalau misalnya airnya hanya setengah atau 3/4, jadi di situ dihitung hanya jarak antar air dengan lubangnya. Itu disebut H. Ada rumusnya di mana V sama dengan akar dari 2GH. Hanya itu yang tadi, jarak lubang dengan titik tertinggi dari air. Oke, sekarang kita lanjut di efek Venturi. Efek Venturi terjadi pada fluida yang mengalir melalui sebuah pipa yang menyempit kemudian melebar lagi pada ketinggian yang sama. Nah, ini kita lihat di sini ada pipa di tengahnya itu, dan di sebelah kiri dan kanannya itu lebih besar. Dalam efek Venturi, jika laju fluida bertambah, maka tekanannya berkurang. Kita masukkan rumusnya, kita peroleh rumusnya yaitu P ditambah 1/2 rho V kuadrat. Kita lanjut kepada teknologi penerapan hukum Bernoulli. Dalam penerapannya ada venturimeter. Nah, ini bentuknya jarang kita lihat karena ini biasanya ada pada bendungan-bendungan yang memiliki jumlah air yang lebih besar. Nah, venturimeter itu ada lagi yang venturimeter dengan manometer. Manometer itu yang berbentuk U ini. Ini yang biru merupakan air raksa. Raksa itu Hg, biasa dipakai di termometer. Dalam alat ini, laju aliran fluida dapat diketahui dengan perbedaan ketinggian raksa. Ketinggian ini dengan ini, itulah yang kita ambil sebagai perbedaan ketinggian raksa. Pada alat ini, kita bisa gunakan rumus V1 sama dengan A1 akar dari 2 dikali rho dari raksa dikali G lalu dikali H dibagi dengan rho fluida dikali luas penampang 1 yang ini dikuadratkan lalu dikurang luas penampang 2 yang dikuadratkan juga. Kita lanjut, ada venturimeter tanpa manometer yang seperti tadi yang digambar sebelumnya, namun kita peroleh di sini rumusnya berbeda dengan venturimeter dengan manometer. Di sini kita bisa lihat untuk menghitung nilai kecepatan pada luas permukaan 1, maka luas permukaan 1 dikali dengan akar dari 2 dikali perbedaan tekanan delta P, P2 dengan P1, ini tekanan 2, ini tekanan 1, perbedaannya, lalu dibagi dengan rho fluida. Misalnya fluida yang digunakan itu air, lalu dikali dengan hasil perkurangan dari A1 luas permukaan 1 yang dikuadratkan dikurang dengan A2 luas permukaan 2 yang kita kuadratkan juga. Masuk di tabung pitot. Tabung pitot itu adalah alat pengukur laju aliran suatu gas atau udara dalam sebuah pipa. Jadi venturimeter itu yang mengukur laju aliran fluida, sedangkan di pitot, tabung pitot itu
laju aliran gas. Tabung pitot itu menggunakan manometer juga, menggunakan air raksa. Bisa kita masukkan rumusnya. Di sini rho aksen itu rho raksanya, dan di sini rho fluidanya. Dan di sini adalah massa jenis dari gas. Sekarang kita masuk di penyemprot. Ini adalah contoh penerapan dari hukum Bernoulli berikutnya. Ini kita andaikan penyemprot nyamuk, obat nyamuk. Awas yang jadi obat nyamuk. Penyemprot ini kita bagi dalam 3 bagian. Bagian A, bagian B, dan bagian C. Ketika pengisap A ditekan, udara akan mengalir dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya, tekanan pada ujung B yang membuat cairan di tangki ini akan naik ke atas dan menghamburkan pada tabung B. Jadi ini yang bekerja menggunakan tekanan dari bagian A. Kita lanjut di sayap pesawat terbang. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena terdapat gaya angkat. Gaya angkat itu adalah kelajuan udara yang melalui sayap pesawat bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. Jadi kelajuan udaranya yang bagian atas ini adalah sayap pesawat, atasnya itu lebih besar, sedangkan di bawahnya itu lebih kecil kelajuannya. Dari gaya angkat ini, tekanan bagian atas sayap pesawat itu lebih kecil daripada bagian bawah sayap pesawat. Bagian belakang sayap itu lebih datar, namun bagian atas lebih melengkung daripada bagian bawah, sehingga garis arus bagian atas lebih rapat daripada bagian bawah. Ini misalnya bagian atas itu lebih lengkung. Nah, ini yang bagian bawah, sayapnya modelnya lebih datar daripada yang di atas. F1 dikurang F2 sama dengan 1/2 dikali rho dikali V1 dipangkatkan 2 ditambah V2 dipangkatkan 2, F1 dikurang F2 sama dengan 1/2 rho dikali dengan penjumlahan dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat. F1 dikurang F2 sama dengan 1/2 rho dikali hasil jumlah dari V1 kuadrat plus V2 kuadrat dikali dengan A. F1 itu merupakan sisi bawah dari sayap pesawat terbang. F2 itu sisi atas dari sayap pesawat terbang. Nah, demikian video pembelajaran tentang fluida dinamis. Jika belum dipahami, silakan dinonton ulang, di-pause ulang, pause ulang sampai dipahami dengan baik. Oke, kita ketemu di video berikutnya.